salah satunya adalah mungkin dia pingin ada sosok seorang ibu gitu yang dia bisa manja-manja, bisa mengayomi dia gitu ya. Kalau orang Jawa bilang bisa ngeladeni gitu. Jadi Mama tuh lebih tua ya daripada bapak gitu misalnya. Mama lebih tua ya dari kayaknya aku belum berpengalaman untuk itu. Kalau Mbak Sari sendiri gimana? Ya itu jadi bahan bercandaan, jadi ceng-cengan gitu ya. bulian gitu loh. Bapaknya dengan bangganya, oh tuh lihat tuh mamamu tuh lebih begitu. Nggak hanya PDKT, ini kan tadi banyak yang PDKT, PDKT doang kayak gitu. Nah, kalau mau masuk ke jenjang yang lebih serius, mau nikah gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Winarno bersama bestie saya. Halo Mbak Dewi, kita yang biasanya nggak kelihatan ya Mbak ya. Biasanya panggil. Ini sekarang muncul. Kita tetap di Rumpi Asik ya. Sekarang kita mau bahas apa nih Mbak Dewi? Kayaknya seru deh. Ngobrolin apa ya enaknya ya? Ini kayaknya aku deh yang jadi narasumber. Kayaknya iya. Biasanya jadi MC gitu kan. Sekarang jadi narasumber gimana Mbak? Karena pelakunya ya. Oke guys, kita mau ngebahas tentang gimana ya kalau pasangan kita atau entah tuh ya pasangan itu masih pacar atau masih PDKT-an atau ta'aruf atau juga suami mungkin ya kayak gitu, itu usianya lebih muda. Jadi si suami itu usianya lebih muda daripada si istrinya. Nah, kita bahas itu dulu deh. Boleh. Nanti yang DLL merambat ya. Itu sebenarnya pengalaman saya. Pengalaman pribadi beliaunya ya kan. Saya hanya membantu aja mengulik, boleh nggak? Sharing aja kali ya Mbak ya. Oke, kita sharing, saling bertanya. Kalau menurut Mbak Dewi gimana nih? Kalau misalnya si suami atau enggak pasangan kita atau calon kita tuh lebih muda gitu. Sebelum itu disclaimer dulu ya, ini pendapat pribadi. Orang lain nanti boleh berbeda pendapat. Kalau yang mau nyampein pendapatnya boleh banget di chat di kolom komen gitu ya Mbak ya. Oke, kolom komen di YouTube Rumpi Asik. Betul. Jadi kalau menurut aku sendiri nggak masalah sih. Aku kan jadi insecure. Tiba-tiba aku langsung nggak masalah sih kalau misal pasangan kita ataupun suami gitu ya. Usianya lebih muda dari kita, toh juga kedewasaan itu tidak diukur dari seberapa tua atau seberapa mudanya. Ahai. Jadi gitu. mas-mas di sana gimana tuh kita? Kalau ada yang bilang usia just number Mbak, gitu ya. hanya angka-angka saja. Tapi banyak juga anak-anak muda yang sekarang secara pemikiran gitu ya lebih mature gitu. Ya. Tergantung kita milihnya yang gimana nih, muda-muda berondong tapi pemikirannya belum matang. Ada juga banyak, tapi anak muda yang pemikirannya udah matang, udah mature itu juga sudah ada gitu ya di zaman sekarang itu banyak gitu. Ada juga yang tua-tua bocil tapi. Oh iya benar. Tua-tua tapi pemikirannya masih bocil, masih pengen main gitu-gitu ya. Manja gitu, ngamuan. Waduh, siapa tuh? Gak nyebut merek. Tet. Oh gitu ya. Terus apa namanya kalau dari segi usia ya, kalau usianya cuma beda setahun 2 tahun nggak kelihatan. Tapi ini ada kan banyak tuh mulai yang rentangnya tuh kita lihat lah di IG ada yang 10 tahun. Di luar artis ya, kalau artis sih mah bodo amat ya kayak gitu ya. Ini ada yang rentangnya 10 tahun, 15 tahun tuh lebih tua si emaknya, maksudnya si ibu ini. Kemarin gitu. malah ada nih yang heboh. Yang cewek umur 41 tahun, yang cowok itu adalah anak dari bestinya. Gitu. Jadi emaknya bestian, dia nikah sama anaknya gitu. Aku lihat tuh, aku baca tuh di berita-berita viral. Nah, kalau menurut Mbak Sari gimana nih? Yang rentangnya agak jauhnya lumayan gitu ya. Seorang psikolog gantian dilempar-lempar gitu ya. Kalau aku sih kalau udah rentangnya di atas 10 ya, 10-15 itu harus di ini deh kayaknya. Harus dilihat-lihat lagi deh itu beneran gak sih atau hanya nepsongan atau nafsu semata ya kayak gitu ya. Apakah bener ya maksudnya menikahi seorang pria muda belia itu
bisa selamanya gitu. Itu yang di dalam pemikirannya seperti itu sih. Oke. Kalau aku sih karena kita nggak tahu ya masing-masing personnya seperti apa gitu. Mungkin memang yang si ceweknya yang lebih tua itu menemukan kenyamanan dari bisa dibilang berondong gitu ya kalau orang zaman sekarang bilangnya berondong. gitu. Begitu juga berondongnya gitu. Menemukan kenyamanan dari sosok wanita yang lebih tua. Nah, itu kalau dari segi ilmu psikologi ya, misalnya ya, berondong yang nyaman dengan wanita lebih tua itu apakah termasuk yang kurang kasih sayang seorang ibu atau gimana sih? Kalau mau saya ditilik banyak banget faktornya ya. Banyak banget faktornya, tapi salah satunya adalah mungkin dia pingin ada sosok seorang ibu gitu yang dia bisa manja-manja, bisa mengayomi dia gitu ya. Kalau orang Jawa bilang bisa ngeladeni gitu. Jadi saat ada seorang yang seperti itu, yang seperti sosok ibu ya dia seneng gitu. Ini malah pernah tuh nggak pernah baca sih, IG-nya tuh berjalan terus tuh di beranda tuh. Guru dulu muridnya tuh yang cowoknya. Iya kan iya, ada ya. ada, Tapi setelah ada. si murid itu sudah lulus kuliah gitu ya, ketemu gurunya juga masih jomblo nih, ibu gurunya masih jomblo. Akhirnya menikah gitu. Ada tuh yang rentang beda usianya, ya bayangkan aja, beliau dulu gurunya, terus ini muridnya gitu. Rentangnya kan. lumayan begitu ya. Walaupun semuda-mudanya guru ya, lumayan rentangnya gitu. 10 tahun lebih pastinya itu. 10 apa 15 tahun gitu. Dan akhirnya menikahi muridnya. Nah, itu aku nggak tahu ya, dari segi pandangan lelaki ya, memilih wanita yang lebih senior banget gitu. Apa gitu yang bertanya-tanya kalau misalnya rentangnya jauh ya. Tapi kalau misalnya masih 5 tahun ke atas, masih inilah. Masih oke lah, ayolah. Aku sendiri juga ayolah gitu. Ya balik lagi karena kenyamanan itu tadi ya Mbak ya. Jadi hati-hati, yang nyaman biasanya teman-teman yang kenyamanan itu lebih bahaya daripada suka gitu ya. Kalau udah nyaman itu kok levelnya di atas. Betul. Itu gitu, di atas jatuh cinta juga pastinya. Aku sukanya sama dia tapi kok aku nyamannya sama ini ya gitu. Ada pasti nih yang ngerasain begitu tuh. Repot itu. Sungguh repot. Jadi aku harus yang mana ya? Tapi aku sukanya sama dia, tapi yang ini nyaman gitu. Kok gitu ya? No comment. Oh gitu ya. Nih sekarang ada tambahan nih, selain usia si istri lebih tua gitu ya misalnya. Tambahan lagi penghasilan istri nih di sini yang mau dibahas nih. Betul. Kok penghasilan istri lebih tinggi? Gimana deh tuh? Karena biasanya kalau dapat pasangan yang ceweknya lebih mature gitu ya, agak gimana gitu kalau bilang tua ya Mbak ya. Nggak enak ya. Karena dari tadi aku bilangnya senior. Kalau istrinya lebih mature itu dewasa. biasanya penghasilannya juga secara profesi udah mateng, udah settle begitu ya. Jadi secara penghasilan pasti juga sudah lumayan. Udah dewasa penghasilannya. Tingkatnya udah senior lah, pokoknya manajer senior gitu-gitu kan. Ini perlu didiskus sih. Maksudnya didiskus adalah biar nanti kedepannya nggak jadi problem gitu ya. Betul. Enaknya gimana, pembagiannya akan seperti apa gitu. Apakah penghasilan suami ini sudah cukup mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga atau seperti apa. Bisa jadi nanti ternyata penghasilan suaminya sudah mencukupi kok untuk kebutuhan rumah tangga, jadi penghasilan istri walaupun lebih gede ini di save aja, invest misalnya, atau jadi tabungan pendidikan untuk anaknya bisa jadi. Nah itu tergantung discuss aja sih antar pasangannya enaknya seperti apa. Gitu. Oh gitu ya. Tapi rata-rata yang kalau lihat di pandangan masyarakat sekarang ini kan masih hal yang aneh ya, maksudnya kalau misalnya rentang usianya yang tadi ya udah rentang usianya jauh. Tapi terus ini penghasilannya juga stigma aja ya Mbak ya. Iya, bener ya. Stigma orang normal masyarakat berondong gitu. Kalau saran aku sih ya, kalau memang sudah nyaman, sudah mantap dan itu menurut kita atau menurut teman-teman sekalian itu yang terbaik, ya dijalani aja gitu.
Orang itu gampang banget kok ngomongin, ini begini, ini begitu. Tapi kan yang ngejalanin kita ya, yang ngerasain kita gitu. Standarisasi pakemnya tuh ada. Betul. Kalau masyarakat itu, bahwa laki-laki harus lebih tua, bahwa laki-laki itu harus penghasilannya lebih banyak, padahal belum tentu loh. Betul. Padahal kemarin yang episode kemarin tuh pernah ngebahas kan masalah laki-laki posisinya di rumah. Iya. Yang kemarin itu juga kan terjadi perdebatan. Stigmanya juga masih belum di masyarakat oke gitu ya di masyarakat kita. Kayak gitu, nggak ngapa-ngapain di rumah. Kalau di rumah kerja di rumah nggak masalah. Tapi kalau sampai nggak ngapa-ngapain hanya ngurus rumah gitu. Padahal kerjaan rumah juga nggak ada selesainya ya Mbak. Betul. Padahal kayak gitu. Itu loh contohnya Mas itu tadi baru ngomong, ibu saya loh beda berapa tahun Mas? 4. Oh 4. Ibu saya beda 4 tahun. Sampai sekarang usia pernikahannya udah berapa tahun? Udah puluhan tahun lah pasti ya. Udah puluhan tahun itu. Anak ke? 1. Berarti paling enggak 29 lah. Betul. Ya. Udah 29 tahun pernikahan, ibunya usianya lebih tua 4 tahun. Itu kan berarti alhamdulillah sampai saat ini sudah awet-awet aja tuh, hampir 30 tahun. Nah, balik lagi karena mungkin itu tadi ketemu dengan suami yang secara usia mungkin lebih muda, tapi secara pemikiran dia lebih mature gitu. Dan klik. Jadi bisa saling melengkapi satu sama lain. Dan mereka mungkin ya menganggap seperti tadi Mbak Dewi bilang, usianya angka-angka. Ya. Yang usia just number gitu ya. Jadi gak apa-apa kita ngincar dia. Usia hanya angka-angka loh Mas Andi. Dia langsung, ini 2 ibu-ibu single mom dua-duanya. Skip dulu deh. Tapi nanti biasanya anak-anak nih, sepengalamanku pribadi itu suka jadi bahan goda-godaan tuh. Kalau anak-anaknya udah agak gede gitu, anaknya udah agak remaja gitu loh. Mama tuh lebih tua ya daripada bapak gitu misalnya. Mama lebih tua ya dari kayaknya aku belum berpengalaman untuk itu. Kalau Mbak Sari sendiri gimana? Ya itu, jadi bahan bercandaan, jadi gitu ya. Bulian gitu loh. Bapaknya dengan bangganya, tuh lihat tuh mamamu tuh lebih tua nih ketimbang aku gitu misalnya. Terus anaknya pasti bertanya, iya Toma, kok mama mau sih gitu. Jadi kadang-kadang suka jadi bercanda-bercanda sama anak-anak bahwa mama nih pedo juga, padahal pedo gimana? Orang selangnya cuma setahun 2 tahun ya. Iya, setahun kecuali pedofil 20 tahun gitu ya. Aku sama Mas Andi gitu, boleh lah pedofil. Kayak gitu. Itu jadi bercanda-bercandaan sama anak-anak, dan anak-anak tuh juga kayaknya jadi bahan cerita tuh untuk teman-temannya gitu loh. Bahwa mamaku tuh lebih ini loh dari bapak-bapakku. Saya seperti Mas Andi ini. Kalau Mbak Sari sendiri gimana? Kemarin itu pertimbangannya apa? Kok nggak tahu kenapa selalu tertarik dengan brondong gitu? Nggak tahu ya. Kayak gitu apa memang atmosfernya ya. Apa yang ngebuat mesti itu gitu. Terus yang ada magnet-magnetnya tuh, loh kok mesti bocil ya? Apakah nanti nih guys jangan tersinggung ya, kita kan nggak menyebut nama. Jadi jangan tersinggung kalau dibilang bocil ya. Itu dulu waktu ya zamanku SMP lah mulai suka ya, maksudnya kita akil balik, mulai masa-masa remaja, masuk ke masa remaja tuh kita memandang orang mesti usianya lebih itu dari, nggak tahu kenapa. Yang dilihat apa Mbak? Apakah yang lebih muda itu lebih seru, lebih fun, diajak main? Kayaknya magnet itu ada di dia yang lebih muda ya. Maksudnya kok yang lebih muda nih menarik ya, maksudnya dari segi suka humornya. Kan aku tuh pasti seneng cowok yang humoris. Aku suka banget. Jadi humoris itu cowok humor itu mengalahkan kegantengan. Ganteng kayak apapun, kalau misalnya terlalu diem anteng bete gitu ya. Kalah sama berarti nggak seneng cowok-cowok yang cool gitu Mbak? Ya, dari dulu. Ya awalnya seneng, lama-lama ngebosenin maksudnya. Seneng lah ngeliat misalnya, cool banget gitu ya kayak gitu. Tapi lama-lama boring ya. Kalau diajak jalan garing gitu ya? Iya mungkin ya. Terus lebih seneng yang akhirnya cowok-cowok yang melontarkan lelucon gitu, humor receh yang bikin humor receh yang buat kita ketawa. Makanya lebih seneng kan ketawa setiap hari kan, jadinya happy setiap hari kalau cowok itu humoris. Nah anak-anak humoris itu biasanya ya yang aku temui itu usianya lebih muda dari aku. Kebetulan gitu. Dan aku tuh dihumorisin sama dia, jadi seneng. Jadi SMP begitu pengalamannya, SMA juga begitu. Usianya lebih muda gitu. Terus kuliah ketemunya juga malah bocil lagi, beda 2 tahun 3 tahun di bawah, kayak gitu-gitu.
Kayak pas kuliah gitu. Kalau aku kan ngejelasinnya hanya based on teori gitu ya. Kalau Mbak Sari sendiri yang sudah berpengalaman gimana? Apakah ada gitu cowok-cowok yang sebenarnya lebih muda dari kita tapi secara pemikiran lebih mature gitu? Banyak ya? Banyak. Aku kuliah terus anggaplah dia masih SMA gitu ya. Itu iya dewasa. Pemikirannya lebih jauh ke depan gitu. Gayanya mungkin ya. Lebih ke gayanya bukan Iya, pemikirannya. kayaknya so cool gitu tadi itu ya. Tapi saat dia di sela-sela humornya itu ada pemikiran yang membuat aku, dia ternyata cuma pakaian putih abu-abu aja ya gitu loh. Ternyata pikirannya tuh sama dengan kita-kita yang udah kuliah kayak gitu-gitu. Jadi hanya casingnya aja yang putih abu-abu gitu ya. Jadi lucu aja kalau dulu kita berangkat sekolah bareng, aku udah pakai baju bebas ya. Dia ya masih putih abu-abu. Kita naik bisnya barengan tuh, nyari angkotnya barengan gitu ya. Karena tujuan kita sama-sama ke utara tuh kan kayak gitu. Nah itu dia pakai putih abu-abu dan kita jalan yang udah bener-bener yang tidak sungkan, maksudnya nggak apa-apa juga gitu loh maksudnya. Orang mau ngeliatin, kenapa mbak-mbak ini, tapi kan nggak kelihatan ya waktu itu, cuman beda 2 tahunan gitulah. Jadi kepo nih, SMA di sebelah utara mana ya? Jalan Magelang, Tet. Udah tahu ya SMA negeri di Jalan Magelang tuh SMA mana, tahu lah gitu loh. Gak jauh ke utara dikit UI. Kayak gitu. Silahkan di googling ya teman-teman. Siapa ya? SMA di Jalan Magelang. Tapi akhirnya ya tetap ada ketertarikan juga ke usia yang lebih tua ya saat itu, karena mulai SMA mikirnya pasti kita pacaran nggak kayak bocil-bocil yang SMA SMP ya, maksudnya waktu pikirannya udah mulai wah nih nggak boleh hanya just for fun nih, cuman rendang-rendang, pasti ada tujuannya untuk menikah gitu kan. Betul. Ya. Karena ortu juga ngomong ojo iki lo dolanan lo yo gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi akhirnya sempat ketemu lelaki yang usianya 3 tahun 4 tahun di atasku gitu ya, tapi itu pun nggak jadi. Akhirnya jadinya dengan bapaknya anak-anak yang usianya juga muda. Bisa dibilang di bawah gitu ya. Iya, akhirnya ketemu walaupun bapaknya anak-anak di bawah selisihnya juga, nggak cuma begitu selisih setahun jauh sih, tapi tetap aja itu bukan bocil, muda gitu ya hitungannya. Dan itu menjadi bahan, akhirnya setelah keluar anak-anak 4 ini akhirnya dijadiin bahan lucu-lucuan gitu loh. Jadi bahan bulian lah gitu. Tuh mamahmu tuh dulu nyariin yang cowok-cowok muda gitu. Kayak gitu. Tapi aku memang dari dulu ketemunya memang akhirnya pasti beda usianya, rentangnya tuh. Kalaupun teman sekelas atau teman seangkatan ya 6 tahun di bawahku. Oh, agak lumayan ya 6 tahun ya. 6 bulan di bawahku, lupa. 6 bulan di bawahku. 6 tahun. Siapa ya? 6 bulan di bawahku, 1 tahun di bawahku kayak gitu. Nah, kan Mbak Sari sudah ada pengalaman gitu ya. Pasangannya kebetulan lebih muda daripada Mbak Sari gitu. Mbak Sari ada tips nggak untuk teman-teman mungkin ya yang mau serius ke jenjang yang lebih begitu? Nggak hanya PDKT, ini kan tadi banyak yang PDKT, PDKT doang kayak gitu. Nah, kalau mau masuk ke jenjang yang lebih serius, mau nikah gitu, nyaman itu sebenarnya. Fokusnya atau apa yang harus didiskusikan bagi teman-teman yang ingin menikah dengan mungkin pasangan yang cewek lebih mature gitu ya secara usia? Apa sih yang harus didiskusikan lebih dulu gitu? Oh gitu ya. Sebenarnya semua hal itu dijalanin aja dulu ya, dan nyaman pastinya gitu. Kalau misalnya sudah tidak nyaman, wah itu masalah tuh. masalah usia tuh angka-angka deh gitu loh. Pembawaan kita aja. Betul. Gitu. Yang penting kita juga bisa masuk ke dunianya dia, ke teman-temannya dia, terus paham pekerjaannya dia. Kalau pekerjaan pastinya kita berusaha memahami ya, semua pekerjaan tuh ini ya, pekerjaan pasangan ya, terutama kita paham lah apa gitu. Tapi ya itu teman-temannya dia, terus dia senangnya nongkrong di mana kayak gitu ya. Kita memahami juga kebiasaan dia juga harusnya juga memahami kebiasaan kita gitu. Tapi kalau beda setahun 2 tahun 5 masih tahun nggak lah kerasa ya. Masih 5 tahun itu masih sama ya vibe-nya. Tapi kalau udah beda gen itu, kemarin kayak aku generasi aku Gen X terus Gen Z gitu ya, jauh bener gitu kan. Nah itu udah mulai pening kalau kayak gitu. Tapi kalau beda masih 5 tahun, setahun sampai 5 tahun sih masih bisa ini ya Mbak Dewi ya.
Berarti fokusnya adalah jangan melihat bedanya tapi melihat persamaan Melihat begitu ya. persamaannya gitu, lebih nonjol persamaannya apa nih kita, misalnya sama-sama seneng sesuatu gitu ya, misalnya Betul. mengerjakan sesuatu atau seneng hobi gitu ya, sama hobinya sama gitu. Kalau dulu kan kita lingkungannya sama, saya sama bapaknya anak-anak ini. Lingkungannya sama-sama akuntan, sama-sama auditor. Jadi secara lingkungan itu tidak beda lingkungan, jauh. kita dulu sama-sama teman sekantor di situ ya, nggak jauh-jauh. Ya nggak jauh-jauh juga di situ juga pembicaraan kita awalnya gitu kan. Setelah kesini-sini Akhirnya ya, nyaman. Ya beranak 4 nyaman lah. Gitu ya teman-teman. Jadi fokusnya jangan ke perbedaan tapi fokusnya adalah lebih ke persamaan untuk bisa mencari kebahagiaan kita sama-sama gitu ya. Mencari tujuan kita untuk menikah itu apa gitu ya. Cuman kalau ada toksik itu walaupun sebenarnya tidak hanya pasangan yang beda usia, perempuan lebih tua, itu perempuan yang lebih muda pun kalau udah toksik ya tinggalkan. Betul kan? Karena udah nggak nyaman dulu gitu. Iya, ngapain gitu loh sebelum ke jenjang yang lebih serius ya. Ya. Gitu. Kalau udah serius terus apalagi sudah menikah. Iya, apapun yang terjadi ya nggak pas dipas-paskan, nggak cocok ya dicocok-cocokin kan kayak gitu-gitu. Sudah gitu. harus bertanggung jawab dengan pilihannya. Harus bertanggung jawab dengan pilihannya, bener. Apa tuh kenapa kode-kode? Oh udah Oke, dikasih kode-kode dengan berondong di sana. Kode apa nih Mas? Kode suruh berhenti apa kita mendekati? Oke guys, ini kayaknya saya yang diwawancara tapi nggak apa-apa, saya juga senang sekali-sekali sebagai narasumber ya untuk berbagi ini ya untuk hal-hal ringan ya Mbak. Betul. Ya. Dan ini juga untuk pendapatnya juga hanya pendapat pribadi ya. Ya nanti kalau teman-teman ada pendapat yang lain boleh komen ya Mbak ya. Yang punya misalnya nggak gitu Mbak Sari, nggak gitu Mbak Dewi, pengalaman aku beda aku gitu. beda ya silakan komen ya di YouTube Rumpi Asik, tapi jangan lupa loh ya tetap di subscribe, like, komen dan share ke teman-temannya biar tambah seru dan kita makin ini juga ya makin memunculkan topik-topik yang menarik. Nah teman-teman juga kalau misalnya punya bahas dong ini boleh ya? Boleh banget kasih ide topik apa yang lagi in atau topik apa yang pingin kita rumpiin, boleh langsung komen di bawah ini. Nah Oke. Makasih ya Mbak Dewi. Sama-sama Mbak Sari. Siang-siang panas bolong gini ditemani. Ngerumpiin. Harusnya gelas ini janganlah gelas kopi es. Ngerumpiin hal-hal yang hot gitu ya. Jadi tambah hot. Tambah hot, tambah kepo, ngerumpi, tambah julid-julid gitu ya. Oke guys, terima kasih sudah nemenin kita ngerumpi asik dan semakin asoy di siang hari ini. Tapi nggak tahu ya tayangnya nanti malam. Tapi ini siang, kita kasih tahu di siang hari gitu ya. Sampai ketemu lagi ya di episode menarik berikutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh, Rumpi Asik.